Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri serta ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Apakah ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita pada hari ini dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sudah ada yang kenal dengan saya? Belum. Ibu-ibu tahu kan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka apa Bu? Tak cinta. Tak cinta. Baiklah, oleh sebab itu izinkanlah saya memperkenalkan diri melalui sebuah pantun. Dijawab cakep ya Bu? Ya. Duduk manja di depan kaca, Cakep. kacanya putih tanpa noda. Cakep. Afidatus Solehah itu nama saya. Cakep. Dari Desa Sekuar Makmur asalnya. Beri tepuk tangannya ibu-ibu. Baiklah, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Dasawisma. Namun terlebih dahulu sedikit saya menyampaikan tentang PKK. Ibu-ibu, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau yang kita sebut PKK adalah salah satu organisasi yang telah ada dan diakui manfaatnya oleh masyarakat, terutama ibu-ibu, yaitu dalam upaya meningkatkan keberdayaan dan juga kesejahteraan keluarga. Nah, selain terkait ekonomi atau pendapatan keluarga, yang tidak kalah penting diberdayakan dalam PKK adalah peningkatan kesehatan dan juga spiritualnya. Lalu ibu-ibu, kita memasuki tentang Dasawisma. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu Dasawisma dan juga apa kaitannya dengan PKK ibu-ibu? Belum. Jadi ibu-ibu, terlebih dahulu pengertian Dasawisma itu adalah kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai 20 kakak atau rumah yang bertetangga untuk memudahkan jalannya suatu program. Setelah terbentuk kelompok Dasawisma ibu, maka ditunjuklah satu orang untuk menjadi ketua yang disebut dengan ketua kelompok Dasawisma, yaitu saya sendiri. Jadi dari program-program tersebutlah yang menjadi tanggung jawab ketua Dasawisma untuk kemudian hasilnya diteruskan ke ketua PKK desa. Kemudian ibu-ibu, apa tujuan dibentuknya kelompok Dasawisma terlebih dahulu? Apakah ibu-ibu sudah ada yang tahu? Belum. Jadi yang utama tujuannya adalah membantu kelancaran tugas-tugas dan program pokok PKK desa. Kegiatannya diarahkan khususnya pada peningkatan kesehatan dan juga ekonomi keluarga. Jadi, secara umum tujuan dari Dasawisma adalah terciptanya sistem kewaspadaan dini di masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit seperti yang saat ini, yaitu penyakit coronavirus, yang pasti akan mempengaruhi dan juga akan mengakibatkan resiko untuk masyarakat sekitar kita. Jadi ibu-ibu, nah sampailah kita pada peran Dasawisma ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sudah ada yang tahu apa itu peran Dasawisma? Belum. Jadi Dasawisma memiliki peran yang sangat strategis mewujudkan keluarga sehat dan juga sejahtera. Terutama ibu-ibu, pada saat ini Dasawisma memiliki peran yang sangat berpengaruh kepada kebangkitan bangsa kita. Karena pasti bangsa yang sehat itu dimulai dari masyarakat yang sehat. Maka ibu-ibu dikatakan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat. Oleh sebab itu ibu-ibu, ada beberapa jangkauan masalah yang menjadi kerja anggota Dasawisma kita dan harus kita cari solusinya
bersama, yaitu yang pertama ada masalah upaya peningkatan gizi keluarga, kemudian pertumbuhan anak, selanjutnya makanan sehat bagi keluarga, lalu ada juga kebersihan lingkungan, dan juga ada bencana dan juga resikonya. Selanjutnya ada kesehatan ibu, bayi, dan juga balita, kemudian penyakit dan juga pencegahan stunting, lalu masalah pendidikan, dan yang terakhir ada masalah spiritual. Jadi ibu-ibu yang berbahagia di sini masih semangat untuk mendengarkan penjelasan dari saya? Masih. Nah, sampailah ibu-ibu peran Dasawisma yang sangat penting terhadap penanggulangan pandemi COVID-19. Terutama, mari kita tingkatkan fungsi kita, peran kita sebagai anggota Dasawisma dalam mendukung program pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 yang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Yaitu yang pertama, yaitu ada mendata jumlah vaksinasi anggota Dasawisma baik dari vaksin 1, 2, dan 3 dengan sasaran anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu di sini semuanya sudah vaksin? Sudah. Nah, jadi ibu-ibu kalau sudah maka sampaikanlah kepada warga sekitar atau masyarakat sekitar kita wajib melakukan vaksinasi dari vaksin 1, 2, dan juga yang ketiga. Jangan merasa aman hanya cukup dengan vaksin yang kedua, tetapi harus juga melakukan vaksin booster atau vaksin yang ketiga. Kemudian yang kedua ibu-ibu yaitu mengajak seluruh anggota Dasawisma untuk melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah, karena vaksinasi itu diyakini mampu menanggulangi pandemi hingga 60%. Jadi ibu-ibu, wajib kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk divaksin, karena vaksinasi dapat menanggulangi pandemi hingga 60%. Karena apabila kita sudah divaksin, maka kita dapat memutus rantai COVID-19 yang dimulai dari diri kita sendiri dan juga lingkungan kita sekitar masing-masing. Nah, yang ketiga ibu-ibu yaitu wajib menjalankan protokol kesehatan yaitu 5M sesuai edaran Satgas dalam setiap kegiatan dan kesempatan kita. Jadi ibu-ibu, bahwa 5M itu harus menjadi kebiasaan baru kita, seperti memakai masker. Mohon maaf, saya tidak memakai masker karena sedang menyampaikan materi. Kemudian yang kedua yaitu wajib mencuci tangan setelah melakukan setiap kegiatan. Yang ketiga yaitu menjaga jarak aman minimal 1 meter dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ibu-ibu yaitu kita selalu melakukan kegiatan untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai kebun toga atau tanaman obat keluarga. Untuk upaya apa? Meningkatkan imun tubuh kita yang pastinya nanti akan bernilai ekonomis serta dapat juga meningkatkan pendapatan keluarga kita ibu-ibu. Jadi, nah, penanganan pertama apabila ibu-ibu sedang merasakan gejala COVID seperti flu, demam, dan lain sebagainya, maka ibu-ibu dapat membuat ramuan jahe atau membuat ramuan kunyit asam dan lain sebagainya. Ada yang terakhir ibu-ibu yaitu yang paling penting adalah kita harus giat bersosialisasi dan juga bermitra dengan lintas sektor. Siapa saja lintas sektor kita? Khususnya yang di desa ada PKK desa, kemudian Dinas Kesehatan desa, dan juga pemerintah desa setempat. Terutama yaitu ibu-ibu dalam informasi terbaru dan akurat mengenai virus COVID-19. Ibu-ibu yang berbahagia, masih semangat ibu? Masih. Jadi ibu-ibu, banyak sekali yang dapat kita lakukan melalui Dasawisma. Antara lain yang telah kita lakukan dan berjalan selama ini yaitu kegiatan majelis taklim, kegiatan arisan, kegiatan senam untuk meningkatkan imun tubuh, pemanfaatan pekarangan rumah, serta pengembangan dana sehat. Jadi ibu-ibu, sehingga keberadaan Dasawisma akan mempermudah koordinasi dan juga jaringan kita
untuk melakukan 10 program pokok PKK. Yang mana program itu adalah dasar bagi Dasawisma dalam melaksanakan setiap kegiatan dan juga kesempatan kita di lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini Ibu-ibu, apakah Ibu-ibu sudah paham semua apa yang saya sampaikan? Sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat serta wawasan bagi kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Ibu-ibu sekalian. Seperti kata pepatah ya Ibu, tak ada gading yang tak retak, maka tak ada pula manusia yang sempurna. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.